Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai solih-solihah, gimana kabarnya hari ini? Bu Guru harap kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangan di depan dada, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuhan ada 6 ya nak ya. Ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang pertama kita akan membahas dari akar dulu ya. Akar adalah bagian tumbuhan yang terletak di bawah tanah. Seperti yang Bu Ratna ilustrasikan di sini, akarnya terletak di dalam tanah ya. Nah, akar ini berfungsi menyangga tumbuhan dan melekatkan tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Selain itu, akar juga berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kenapa Bu? Kok akar itu bisa menyerap air dan mineral dari dalam tanah? Karena akar memiliki rambut-rambut akar. Nah, rambut-rambut akar ini akan tumbuh pada sisi-sisi akar yang besar. Nah, kemudian air itu didorong ke atas oleh akar menuju batang. Nah, solih-solihah, banyak loh jenis tumbuhan yang akarnya berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan. Contohnya seperti umbi-umbian. Dan juga hal tersebut membuat tumbuhan itu bertahan hidup. Kita juga dapat memakan jenis akar tersebut, misalnya seperti wortel, lobak putih, lobak merah, umbi-umbian, seperti itu ya nak ya. Nah, akar ini berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2 jenis nak. Akar itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Coba kita amati bentuknya terlebih dahulu ya. Dari sisi bentuknya, kalau akar tunggang, dia memiliki 1 akar utama dan yang lainnya adalah cabang. Ya, bisa kita perhatikan. Dan yang kedua, jenis akar yang kedua adalah akar serabut. Nah, akar serabut ini ukurannya sama, malah mirip gitu ya nak ya, antara ukuran akar yang ini dengan akar yang lain. Nah, untuk akar serabut biasanya dia dimiliki oleh tumbuhan yang monokotil. Apa itu tumbuhan monokotil? Monokotil adalah tumbuhan yang berkeping satu. Contohnya apa Bu? Contohnya adalah padi dan jagung atau kelompok tanaman yang bentuknya menyerupai rumput. Coba kita perhatikan, padi dan jagung bentuknya menyerupai rumput kan nak? Nah, yang selanjutnya adalah akar tunggang. Akar tunggang ini tanaman yang memiliki akar tunggang dia biasanya dikotil atau tumbuhan yang berkeping 2. Contohnya seperti mangga dan rambutan, atau secara mudah kita mau menentukan tumbuhan itu jenis akarnya tunggang jika dia memiliki pohon yang bercabang nak. Maka bisa dipastikan kalau tumbuhan itu memiliki akar tunggang. Bagian-bagian tumbuhan selanjutnya adalah batang. Nah, batang ini berfungsi untuk menyanggah bagian-bagian tumbuhan yang lain. Seperti dia misalkan menyanggah daun, dia sebagai tempat tumbuhnya bunga, tempat tumbuhnya buah, seperti itu ya nak ya. Nah, sebagian besar tumbuhan seperti pohon durian dan duku punya batang yang kuat, keras, dan berkayu. Hal ini disebabkan batangnya itu mengandung zat yang bernama kambium. Jadi, batang-batang pohon yang kuat, keras, dan berkayu itu disebabkan oleh zat yang bernama kambium. Nah, sebagian lagi tumbuhan yang lain dia
punya batang yang lunak dan lemah, contohnya seperti anggur, sirih itu ya nak ya. Lalu ada lagi jenis batang yang dia itu berair, contohnya seperti pohon pisang. Pasti tahu ya soli-soliha tentang pohon pisang, dia itu berair. Nah, kalau hal ini berarti bisa disimpulkan kalau batang pohon pisang itu tidak memiliki kambium. Pada beberapa jenis tumbuhan, ternyata batang itu juga digunakan untuk menyimpan cadangan makanan seperti tebu, kentang, jahe. Nah, mereka itu merupakan contoh-contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah daun ya. Soli-soliha pasti tahu bentuk daun secara umum. Dia bentuknya tipis dan berwarna hijau. Warna hijau ini menunjukkan bahwa tumbuhan itu memiliki klorofil. Apa gunanya klorofil, Bu? Atau apa fungsi dari klorofil? Fungsi klorofil adalah sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, daun ini memiliki banyak sekali fungsi. Yang pertama, dia sebagai tempat berlangsungnya pernafasan yang terjadi pada mulut daun atau stomata. Lalu tadi juga sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan juga tempat berlangsungnya proses penguapan. Kelebihan air yang diambil tumbuhan, maksudnya kelebihan air yang diambil oleh akar, dia akan dikeluarkan lagi melalui stomata dalam bentuk uap air. Nah, coba soli-soliha perhatikan, ketika ada tumbuhan lalu misalkan kita tutup tumbuhan itu dengan plastik, pasti dia akan lama-lama ada air ya, karena dari stomata ini dia bisa mengeluarkan air. Seperti itu nak. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah bunga. Nah, bunga ini menjadi bagian yang paling menarik ya, karena bunga ini berwarna-warni atau colorful gitu ya. Dan bunga ini memiliki bentuk yang bermacam-macam. Hal ini juga menunjukkan bahwa Allah itu bisa menciptakan makhluk dengan beragam-ragam bentuk. Jadi kita harus bersyukur ya nak ya. Nah, bunga ini merupakan bagian tumbuhan yang memiliki fungsi untuk jadi alat perkembangbiakan generatif atau untuk terjadinya proses pembuahan gitu ya. Bunga itu terdiri dari beberapa bagian nak. Nah, seperti ini yang Bu Ratna tunjukkan ya. Bagian-bagian bunga itu pertama kita mulai dari yang paling bawah dulu. Ada tangkai bunga. Nah, tangkai bunga ini dia juga memiliki fungsi. Fungsinya sebagai penopang dan penyambung bunga dengan batang. Kan tidak mungkin bunga itu berdiri sendiri, pasti dia harus lewat batang dulu kan. Nah, dari batang ini dihubungkan oleh tangkai bunga. Yang selanjutnya ada kelopak bunga. Ada dasar bunga. Ini dasar bunga juga jadi satu bagian dengan tangkai bunga ya. Nah, kalau selanjutnya ini ada kelopak. Kelopak bunga itu pelindung bunga saat dia masih kuncup. Nah, selanjutnya adalah mahkota atau bagian yang berwarna-warni dari bunga ya. Mahkota ini punya warna-warna yang indah sehingga kupu-kupu dan serangga yang lain itu tertarik untuk hinggap gitu ya. Nah, selanjutnya ada putik. Putik yang ini, yang tengah, dan benang sari. Yang ini ya. Nah, putik dan benang sari ini merupakan alat perkembangbiakan bunga. Putik ini fungsinya sebagai alat kelamin betina pada bunga. Kalau benang sari itu yang ini ya. Dia berfungsi sebagai alat kelamin jantan bagi bunga ya nak ya. Nah, jadi di putik ini terjadi proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan itu peristiwa jatuhnya serbuk sari. Nah, maksudnya gini nak. Benang sari ini dia punya serbuk.
ketika ada serangga atau kupu-kupu datang atau dengan bantuan angin, serbuk sari itu akan jatuh ke kepala putik. Nah, setelah itu terjadi pembuahan atau perkembangbiakan. Nanti akhir-akhirnya akan menghasilkan apa, Bu? Akan menghasilkan buah. Nah, ini akan menghasilkan buah. Buah ini juga memiliki fungsi. Apa fungsi buah, Bu? Kan buah itu untuk dimakan. Ya, salah satu fungsinya bisa kita konsumsi. Kalau fungsi buah terhadap tanaman itu sendiri adalah melindungi biji, nak. Coba kita perhatikan, biji dari buah tomat ini ada di dalam kan? Dia dilindungi oleh buah. Buah ini dia juga memiliki beberapa bagian. Seperti pertama dia dari tangkai dulu. Ada tangkainya. Terus ada kulitnya, terus ini ada kulitnya, ada dagingnya, terus ada bijinya. Biji itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil itu merupakan biji yang hanya 1 keping. Mono itu artinya 1. Kalau dikotil, di itu artinya 2. Jadi kalau tanaman dikotil berarti tanaman yang bijinya berkeping 2. Seperti itu ya soli-solihah. Soli-solihah, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, tumbuhan ini merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia. Artinya apa? Di Indonesia itu ada banyak sumber daya alam. Dan kita juga harus bersyukur dengan beraneka ragam dari sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan pelestarian sumber daya alam. Secara umum ya, sumber daya alam itu bisa kita bagi menjadi 2. Ada sumber daya alam yang hutan dan ada sumber daya alam perairan. Bagaimana cara kita menjaga sumber daya alam hutan? Dengan cara misalkan tebang pilih. Jadi pohon-pohon yang ditebang itu hanya pohon yang usianya cukup gitu ya. Kalau pohon-pohon yang kecil jangan ditebang karena akan menyebabkan penggundulan hutan. Apa efeknya? Kalau kita melakukan penggundulan hutan, otomatis hutan itu akan tidak hijau lagi, tidak ada akar-akar tanaman yang menyangga air sehingga mudah longsor ketika terjadi hujan. Lalu bagaimana caranya lagi? Dengan cara reboisasi atau penanaman pohon kembali. Nah, saat ini sudah banyak terjadi menanam 1000 pohon seperti itu ya. Itu merupakan salah satu upaya untuk melestarikan hutan. Nah, kalau yang pelestarian sumber daya perairan, ya misalkan seperti di laut gitu ya, kita tidak boleh menggunakan bom atau menggunakan jaring yang sangat kecil untuk menangkap ikan. Kenapa, Bu? Kenapa tidak boleh? Kan kalau pakai jaring yang kecil, ikannya dapat banyak. Ya memang ikannya akan dapat banyak, tetapi ikan-ikan yang kecil yang dia masih bayi, masih baby, dia akan ikut tersaring juga. Kalau bayi-bayi ikannya itu ikut diambil, maka yang mana yang bisa tumbuh untuk jadi ikan yang besar? Nggak ada kan? Kalau bayi-bayi ikannya diambil, nanti kan ikan itu akan jadi punah dan sumber daya alamnya tidak lestari. Cara mengambil ikan yang baik adalah dengan bijaksana dan mengikuti aturan agar ikannya itu tetap lestari. Seperti itu ya nak ya. Sekian yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat ya nak ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.